Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bismillah. Setelah selesai berdoa, kita persiapkan alat tulis dan juga buku kalian. Minggu lalu kita telah belajar tentang globalisasi dan bukti adanya globalisasi. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum kita menuju pelajaran, alangkah baiknya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu mengetahui dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. 2. Siswa mampu menjelaskan dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita ke materi, kita coba ingat kembali materi pekan lalu tentang pengaruh globalisasi dan bukti-bukti globalisasi. Globalisasi, ini pengertian globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatunya dunia. Globalisasi dapat juga diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain. Bukti-bukti adanya globalisasi. Pertama, di bidang komunikasi. Alat komunikasi modern memudahkan masyarakat dari berbagai kota, negara, bahkan benua untuk dapat saling berkomunikasi. Kedua, di bidang pariwisata. Kemajuan sarana transportasi membuat setiap orang dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata. Bukti yang ketiga, bidang periklanan. Kemajuan teknologi komunikasi telah mengurangi adanya jarak antar negara. Kita dapat menyaksikan produk yang dipromosikan oleh bintang iklan dunia. Kita juga dapat membeli produk-produk tersebut secara langsung dari luar negeri. Bukti keempat, di bidang transportasi. Di era globalisasi, perpindahan penduduk menjadi sangat mudah dilakukan. Perkembangan di bidang transportasi memudahkan migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Itu tadi materi pekan lalu ya. Oke, selanjutnya kita ke materi hari ini. Simak dan pahami penjelasan materi berikut ini. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku tersebut ada yang berdampak positif,
ada juga yang berdampak negatif. Berikut contoh perilakunya ya. Gaya hidup, selera makan, pakaian, komunikasi, dan transportasi. Pertama, gaya hidup. Bangsa Jepang dan negara-negara barat memiliki budaya disiplin sehingga globalisasi membuat masyarakat kita meniru budaya tersebut dengan memberi penghargaan lebih terhadap waktu atau biasa kita menyebutnya dengan waktu adalah uang. Itu dampak positifnya ya. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat dengan banyaknya pusat perbelanjaan modern ataupun all shop yang mendorong masyarakat untuk hidup mewah dan konsumtif atau boros karena adanya kemudahan dalam berbelanja. Kedua, selera makan. Ini ada dampak globalisasi mempengaruhi pada selera makan ya. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan terhadap selera makan. Selain adanya perubahan selera makan, banyak orang yang menganggap makanan dari negara lain tanpa lebih kekinian dibandingkan dengan makanan tradisional. Ini contoh gambarnya. Ada spaghetti, ada burger, ada pizza. Nah, itu merupakan makanan dari negara lain ya. Kalau kita ada onde-onde, ada klepon, putri ayu, combro, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada pakaian. Globalisasi membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian serta tren pakaian dunia saat ini. Kita dapat memakai jenis pakaian yang sama dengan orang-orang di belahan dunia lainnya, seperti celana jeans, jas, t-shirt. Dampak positifnya, permintaan produksi pakaian yang banyak juga turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dampak negatifnya, kita lebih sering memakai pakaian-pakaian dari belahan barat sana ya. Kita kalau memilih pakaian dianjurkan atau diwajibkan yang sesuai syariat ya, menutup aurat. Dampak globalisasi yang keempat adalah komunikasi. Kemajuan alat komunikasi membuat kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang lain untuk berkomunikasi. Kemudahan yang diberikan telepon seluler dan internet membuat kita dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Melalui alat komunikasi, kita dapat mengirim pesan kepada orang lain tanpa harus bertemu ya. Tapi ada dampak negatifnya. Hadirnya smartphone semakin membuat kita lupa akan waktu. Nah, biasanya kita akan lupa waktu nih kalau sudah main handphone ya. Bahkan ketika kita berkumpul, kita lebih sering menatap layar smartphone daripada berkomunikasi secara langsung.
Dampak negatif lainnya banyak kejahatan cyber ya. Contohnya pencurian uang melalui bank ya, melalui internet. Tiba-tiba uangnya hilang karena data kita dicuri oleh orang lain ya. Atau bisa juga kita sering tertipu kalau berbelanja lewat online shop ya. Itu dampak negatifnya. Dan yang terakhir adalah transportasi. Kemajuan di bidang transportasi membuat layanan transportasi kepada masyarakat menjadi semakin mudah. Perpindahan arus barang atau manusia dapat dengan mudah dilakukan ya. Bisa menggunakan pesawat terbang ataupun kapal laut ya. Saat ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa berpergian jarak jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Kemajuan transportasi juga mempunyai dampak negatifnya. Apa itu? Nah, ini dia dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, membuat jalan raya semakin macet ya. Ada juga dampak negatif lainnya, terjadinya pencemaran udara. Bisa juga berkurangnya cadangan gas alam ya, karena banyak kendaraan yang memakai gas ya. Nah, itu tadi penjelasan materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa adanya globalisasi memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat, yaitu seperti gaya hidup, cara makan, pakaian, komunikasi, transportasi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.